Oke Raya, jadi untuk mengerjakan soal vektor yang kalau misalnya di sini Ibu kasih sudutnya itu besar ya, kayak 270 atau intinya yang berada di atas 90 gitu, di atas 90 ini sampai sini ya, itu harus gunakan kuadran, kaidah kuadran. Pertama kamu bikin dulu, kan kuadran itu ada 4 ya, 4 ini dari 0, ini 90, ini 180, ini 270, dan ini 360. Nah ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Kuadran 1 itu kita sebutnya alfa ya. Kalau kuadran 2 itu ingat ya, kita menggunakan basic 180. Berarti kuadran 2 ini kan sebelumnya 180 kan, berarti ini 180 min alfa gitu. Kalau kuadran 3 berarti kan setelahnya 180, betul, berarti 180 plus alfa. Kalau kuadran 4 berarti kalau dari 180 kan kejauhan, berarti kita gunakan yang 360. Jadi 360 karena ini sebelumnya berarti min alfa. Ya kan? Ini kan kuadran 4 di sebelum angka 360. Berarti 360 min alfa. Gitu rumusnya, ya. Jangan pernah gunakan 90 dan juga 270. Ini jangan pernah. Karena akan susah gitu nantinya, ya. Nah, terus habis itu di sini kan dia itu hafalan berikutnya ya, selain ini tadi, hafalan berikutnya adalah semua kuadran 1 semua, kuadran 2 sindikat sin ya, kuadran 3 tangen, kuadran 4 kos. Nah, singkatannya semua sindikat bertangan kosong gitu ya, semua sindikat bertangan kosong. Oke. Nah, terus habis itu tinggal kita, maksudnya apakah ini semua sin tan kos? Kita bisa mengartikan bahwa di kuadran 1 itu semuanya positif ya. Kalau kuadran 2 itu sin J saja yang positif, kuadran 3 tan saja yang positif, dan kuadran 4 cos saja yang positif gitu ya. Nah, kita lihat di sini karena ini kita gunakan sudut 270 derajat, maka langkah pertama maka kita bisa menentukan dia di kuadran ketiga gitu ya, 270 di kuadran ketiga. Karena ya dia di sini, ya berarti dia kuadran 3 ya. Gitu, area kuadran 3. Maka rumus yang digunakan adalah 180 plus alfa, oke? 180 plus alfa nanti rumusnya. Di sini maupun di sini. Oke, anak-anak. Nah, terus habis itu tinggal kita tulis. Berarti rumus Vx sama dengan V cos. Ingat kalau X itu berarti cos ya. Terus 7 masukin, cos masukin, 270 ditulis lagi. Lalu pada saat kalian sudah mulai masuk rumus ya, rumus 180 plus alfa ya, plus alfa ini kalian harus memberikan tandanya sekaligus ya. Artinya adalah karena di kuadran 3 itu tannya positif, tannya J saja positif, maka nilai cos dan nilai teman-teman yang lain adalah minus. Maka di sini dikasih minus. Gitu ya. Oke, lalu di sininya ini kan harusnya 180 plus alfa. Nah, kita tinggal berpikir 180 ditambah titik-titik yang hasilnya 270, berarti ditambah 90. Oke. Oleh karenanya nanti setelah diubah seperti ini, maka kita bisa menulis ulang di baris bawah yaitu min cos 90. Jadi 180-nya langsung hilang. Itulah kaidah gunanya rumus ini. Jadi nanti orang yang di depan ini bisa menghilang dengan sendirinya gitu ya guys ya. Nah, terus kita tahu bahwa cos 90 adalah 0. Nah, di sini berarti min 0. 7 dikali negatif 0 ya 0 ya. Ingat sesuatu kalau dikali 0 itu 0. Paham ya? Nah, lanjut ke VY. Nah, kalau VY
itu sin 270. Berarti di sini minus, jangan lupa ini gunakan rumus 180 plus alfa. Alfanya 90 ya, tadi sudah kita hitung. Ingat, sin 90 adalah 1, maka di sini ada minusnya, maka ini minus 1. 7 dikali minus 1 adalah minus 7. Itulah vektor proyeksi dari soal nomor 2. Gitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, bagaimana Kak jika nanti dia di kuadran 2? Ya, kalau kuadran 2 rumus yang digunakan yang ini ya guys ya. Kuadran 2 itu berarti antara 90 hingga 180 ya anak-anak ya. Misalnya 120 maka kategorinya ya kuadran 2. 210 berarti kuadrannya ya kuadran 3. Terus misalnya 290 maka kuadrannya kuadran 4. Gitu ya. Rumus-rumusnya ya beda-beda tergantung kuadran. Oke? Itu ya. Jadi yang harus diperhatikan pertama kuadrannya berapa? 1, 2, 3 atau 4. Lalu rumus-rumusnya yang dipakai gitu ya, ini rumus-rumusnya yang alfa-alfa ini. Lalu semua sindikat bertangan kosong ya, alias tandanya. Oke, jadi ingat untuk mengerjakan ini ada 3 hal yang perlu dikuasai. Pertama, dia di kuadran berapa. Terus yang kedua itu rumus yang digunakan yang mana, yang alfa-alfaan itu ya, yang tentang alfa-alfa. Lalu yang ketiga adalah semua sindikat bertangan kosong. Ya, artinya adalah yang mana positif, yang mana yang positif, yang mana yang negatif gitu. Tentukan ya plus minusnya memang. Oke, dari hafalan semua sindikat bertangan kosong. Ya, bisa dipahami ya anak-anak.